warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan wa man lam yashhad lam yakul la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan wa man lam yashhad lam yakul la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. قال الله تعالى في كتاب الكريم بقوله يهتدي المهتدين أو وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا يكون سليما لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في من خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالخبير على الجمر. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيد. Puja puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa bertemu dalam kajian online untuk Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Jakarta angkatan 8889. Pada kesempatan ini, betapapun saya berada jauh dari rumah saya, saya sedang berada di Kota Medan, sedang ada kunjungan safari dakwah bersama teman-teman. Allah SWT bisa takdirkan kita bertemu betapapun melalui online, dan saya mohon maaf sebelumnya tadi agak sedikit trouble untuk bisa akses ke internetnya. Baik, salawat dan salam semoga tercurah pada saudara-saudara kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang kehadirannya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita dan banyak memberikan keutamaan bagi kita sebagai umat Islam. Kenapa dikatakan demikian? Karena banyak sekali Allah SWT memberikan keutamaan kepada kita sebab kita menjadi umat beliau. Yang pertama, Allah SWT melipat gandakan pahala amal ibadah kita 10 kali lipat. Ya, apapun amalia yang kita lakukan. Sebagai contoh, ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah SWT akan memberikan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakinna alif harfun lam harfun wa mim harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, jadi ketika kita membaca satu huruf dari Al-Quran, itu kita akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Alif lam mim itu 3 huruf. Dapat kita bayangkan kalau sehari kita membaca satu juz, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Dan kebaikan ini bukan hanya konsep saja, ya. Setelah kita membaca Quran, Rasulullah menjanjikan kebaikan, berarti tidak maksudnya. Tetapi kebaikan ini diantaranya adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka tercipta sistem metabolisme dalam tubuh kita, yang mana dia akan memicu terciptanya satu kondisi di mana tubuh kita ini akan memiliki antigen atau antibodi. Ya, akan tercipta sistem metabolisme yang membentuk kekebalan tubuh kita. Sehingga ketika kita membaca Quran, saat itu terjadi autodetoksifikasi. Ya, pembersihan tubuh kita, luar biasa. Itu kebaikannya. Sehingga orang yang cenderung rajin membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan kekebalan tubuh yang bisa jadi terhindar dari penyakit seperti kanker, ya, kemudian juga pikun dan sebagainya.
Baik, parabola yang kedua, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa sholat kita walaupun cuma 5 kali yang kita lakukan, itu dibalasnya 50 kali, dicatatnya oleh Allah 50 kali di Lauhul Mahfuz. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika Isra Mi'raj dialami Rasulullah SAW, kemudian Allah Azza wa Jalla mewajibkan sholat 5 waktu kepada kita. Pada akhirnya Allah Azza wa Jalla mengatakan pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ini idza qadaitu syai'an fil lahir mahfuz lam ughayyir abadan. Wahai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan di lahir mahfuz, aku tidak akan merubahnya. Innalaka fil khamsati khamsin. Sesungguhnya bagimu dari 5 waktu yang kau lakukan, aku catat 50 kali. Jadi subhanallah, walaupun cuma 5 kali yang kita lakukan di dunia ini, sholat, dicatatnya 50 kali di Lauhul Mahfuz. Luar biasa. Nah, baik penampilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apalagi yang membuat kita bangga menjadi umat Rasulullah SAW. Keutamaan yang lain, begitu pula dengan ibadah saum juga sama. Dibalas 10 kali lipat. Rasulullah SAW mengatakan, Man summa Ramadana imanan wa ihtisaban, summa itbausitan min syawal, pakai anda mayyatumudara pula. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan melaksanakan ibadah saum 1 tahun penuh. Pakai anda mayyatumudara pula. Maka sama dengan dia sholat 60 sepanjang tahun, ya, setahun penuh dia melaksanakan ibadah saum, bukan sholat ibadah saum. Nah, bagaimana bisa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan saum 1 tahun? Kemudian yang baca Allah, andai kan 1 bulan kemarin kita melaksanakan ibadah saum 30 hari, ya, ditambah 6 hari di bulan Syawal, jadi 36. Dikali 10, 360. 1 tahun, 360 hari. Subhanallah. Ini keutamaan yang pertama yang Allah berikan pada kita umat akhir zaman adalah dilipat gandakannya pahala amal kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Nabi Muhammad ini paling banyak ahli surga yang paling banyak, kata Rasulullah SAW. Ya. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam adadu ahlul jannah? Kam adadu ahlul jannah? Wahai Rasulullah, berapakah jumlah penghuni surga? Ya, berapa jumlah penghuni surga? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jannati asyra wa isruna wa mi'ata safih. Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Ya, sesungguhnya di surga ada 120 saf. Walakum minha, dan jatah kalian, wahai umatku, adalah samanuna safin. Subhanallah. Dari 120 saf penghuni surga, jatah umat Rasulullah SAW itu 80 saf. Artinya 2/3 surga, 80 saf sudah dibuking oleh Rasulullah untuk umatnya. Ya, dapat kita bayangkan. Sisanya 40 saf saja, sepertiganya, itu dibagi rata kepada umat Nabi yang lain, para Nabi yang lain dan umatnya. Nah, itu keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, Ummati hadihi ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah, ya. Ini satu kebanggaan bagi kita sebagai umat akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ya. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku ini umat yang Allah rahmati, tidak akan disiksa di akhirat. Lakinna iqabuha ujilat di dunia. Tetapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Ya, subhanallah, betapapun kita memang tidak disiksa di akhirat, kata Rasulullah, kita disiksanya di dunia. Allah segerakan siksaannya di dunia. Ya. Maka kemudian ada sahabat yang bertanya, pakai fayakunu dzalika ya Rasulullah. Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Bagaimana kami tidak disiksa di akhirat, kemudian kita disiksa di dunia? Seperti apa siksaan itu ditimpakan pada kami di dunia ini, sehingga di akhirat kami tidak disiksa? Ada 3 cara, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah, dengan huru hara, dengan panasnya geopolitik kehidupan yang dialami oleh umat akhir zaman. Yang efeknya meliputi segala macam hal dalam kehidupannya, hatta dalam hal akidahnya. Nah, datangnya fitnah huru hara akhir zaman ini menjadi ujian keimanan bagi kita. Manakala umat akhir zaman ini dapat menghadapinya tanpa mengorbankan iman dan Islamnya,
sedahsyat apapun, sepanas apapun fitnah akhir zaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dengan fitnah itu selama dia istiqomah dengan iman dan Islam. Baik, kemudian problem yang Allah Subhanahu wa taala yang kedua bagi salat tidak. Allah Subhanahu wa taala menghabiskan dosa-dosa kita dengan gempa bumi, dengan bencana. Disebut gempa bumi tapi yang maksud bencana alam. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada longsor, ya, ada ditelan bumi, apapun terusnya. Nah, manakala umat akhir zaman ini ditelan bencana, ditimpa bencana kemudian meninggal dunia, selama tidak kehilangan tauhidnya, selama tidak syirik kepada Allah, maka dia tidak akan disiksa di akhirat. Karena bencana yang menimpanya yang membuat dia meninggal dunia itu adalah siksaannya di dunia, kesusahannya di dunia. Sehingga di akhirat tinggal menikmati pahala kebaikan amal ibadah. Nah, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wabil qasdi. Yang ketiga, umatku disiksa di dunia sehingga tidak disiksa di akhirat adalah wabil qasdi. Yaitu dengan dibantai oleh musuh-musuh Islam. Nah, dapat kita saksikan umat Islam dibantai di Suriah, umat Islam dibantai di Palestina, umat Islam dibantai di Rohingya, di Uighur, dan sebagainya. Atau mungkin di negara kita. Ya, sakit ketika dibantai. Ya. Kita lihat bagaimana saudara kita di Palestina dibantai oleh Yahudi. Ya, hancur mereka meninggal dunia. Ya, ada yang tercabik-cabik tubuhnya, ada yang tertimpa reruntuhan. Luar biasa. Nah, sakitnya itu adalah sakit yang terakhir. Maka di akhirat tinggal menikmati pahala kebaikan apa. Nah, ibadullah mahmullah, begini tiga hal cara Allah mensegerakan siksaan bagi kita umat akhir zaman di dunia, sehingga di akhirat tidak disiksa. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan seperti itu? Karena kita hidup di akhir zaman. Karena kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Ya. Penuh dengan ujian. Nah, berbicara tentang fitnah, para saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Fitnah itu adalah satu kata yang mustarok, banyak arti. Ya, bisa diartikan menuduh tanpa bukti, bisa juga diartikan ujian keimanan, bisa diartikan bencana, bisa diartikan perang, bisa diartikan pembantaian. Nah, itu juga fitnah. Nah, dan fitnah yang terburuk, ujian yang terburuk yang dihadapi oleh umat Islam akhir zaman adalah fitnah duhaimah, fitnah yang ketiga. Di mana di dalam fitnah duhaimah inilah umat Islam mengalami fitnah terburuk, yaitu fitnah dajjal. Nah, baik para-para yang berkata Subhanahu wa taala tentang fitnah akhir zaman yang dialami oleh umat Rasulullah SAW di penghujung zaman, ya, itu ada tiga. Ada tiga fitnah yang akan melanda umat Rasulullah SAW. Kata beliau ketika Rasulullah masih hidup mengatakan akan ada tiga fitnah yang melanda umat. Yang pertama fitnah ahlas. Disebut fitnah ahlas. Ahlas ini jamak taksir dari hilsun, bentuk jamak dari kata hilsun. Artinya pelana. Ya, jadi siapapun yang terkena fitnah ahlas ini, dia akan terus dikejar sampai dia mati menghadap Allah. Ya, itu fitnah ahlas. Dan fitnah ini melanda para sahabat dimulai dari Abu Bakar sampai kepada Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Ya, para mulaskan yang mati Allah. Dimulai dari Umar bin Khattab sampai dengan Al-Husain. Di mana mulai dari Umar bin Khattab sampai Al-Husain, itu semuanya meninggal dunia karena pembantaian. Ya, karena dibunuh oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ya, Umar bin Khattab, beliau wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, yang dilulukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah melulukan Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah sebagai pahlawan, ya karena mereka benci kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab wafat diganti dengan Utsman bin Affan, diganti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun wafat. Beliau berakhir kekuasaannya karena disiksa. Ya, karena dibunuh rame-rame oleh kaum munafikun. Ya, oleh kaum munafikun yang saat itu terhasut oleh propaganda seorang Yahudi dari Yaman, Yahudi Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah, yang menciptakan akidah Syiah secara ideologi. Ya, di zaman Ali bin Abi Thalib.
Nah, Utsman bin Affan wafat diganti Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat karena ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam ketika melaksanakan ibadah sholat. Nah, Ali bin Abi Thalib wafat diganti oleh Al Hasan. Al Hasan wafat karena diracun oleh orang-orang munafik dari Kufah. Bahkan Al Hasan itu wafat di hari yang kelima, di mana di hari wafatnya beliau memuntahkan usus besar, dan di saat itulah beliau wafat. Nah, Al Hasan diganti oleh Al Husain, adiknya, cucu Rasulullah SAW yang kedua. Ya, Al Husain pun sama. Bahkan Al Husain bersama keluarga besarnya, cucu cicit Rasulullah SAW, itu dibantai di Karbala. Hari Rabu, tanggal 8 Muharram tahun 61 Hijriah, dihalau, agar tidak ke Kufah, dihalau ke Karbala. Tanggal 9-nya hari Kamis dikepung, hari Jumat tanggal 10 Muharram dibantai habis-habisan oleh kaum munafikun juga dari Kufah. Alhamdulillah yang Allah Subhanahu wa taala, maka tragedi telah menimpa keluarga Rasulullah. Nah, inilah fitnah akhlak menurut para ahli hadis yang dimulai dari menimpa sahabat Rasulullah dan keluarga Rasulullah, dimulai dari Umar sampai Al Husain. Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnah asara, fitnah tusara. Disebut fitnah sara artinya fitnah kesenangan, yaitu fitnah yang melanda umat Islam. Justru umat Islam berkuasa saat itu. Umat Islam berkuasa di seluruh dunia dan umat Islam kaya raya. Ya. Tapi di saat itulah mereka terkena fitnah, fitnah sara, fitnah kesenangan. Ya. Di mana umat Islam pada saat itu terkena penyakit wahan, ya, hubud dunia wa karahiyat. Ya, justru ketika umat Islam berkuasa di dunia selama 1.262 tahun. Itu pada fase Mulkan Adhan. Dimulai dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani. Nah, di masa inilah fitnah tusara melanda umat Islam. Nah, Rasulullah SAW mengatakan asap dari fitnah ini berasal dari bawah kaki seorang laki-laki yang mengaku ahlul bait kepada dia bukan ahlul bait. Terbukti wafilah di tahun 294 Hijriah, 294 Hijriah, kaum Syiah Qaramithah membantai umat Islam. Dia baru pulang melaksanakan ibadah haji. Kurang lebih 20.000 orang kaum muslimin dibantai habis. Bahkan wanita Syiah Qaramithah pun ikut membantai umat Islam yang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji. Mereka merampas miliaran dinar umat Islam, harta umat Islam. Lalu mereka tidak puas pergi ke Ka'bah, membantai mereka yang masih ada di Ka'bah di Masjidil Haram, dan mereka merobek-robek kiswah Ka'bah dan mengambil Menteri Hajar Aswad. Dan mereka mengklaim bahwa tanah suci Mekah itu tidak lebih berharga dibandingkan dengan tanah Karbala. Tanah Karbala lebih tinggi nanti dibandingkan dengan Mekah. Di surga menjadi tempat yang paling tinggi, yang paling mulia. Itu kata mereka. Yaitu fitnah yang kedua. Nah, di saat itulah umat Islam dipecah belah. Umat Islam dipecah belah menjadi dalam frame nasionalisme. Ya. Mesir diberikan pada Inggris, Afrika, Prancis, Suriah, Libanon, Suriah, Libanon, Prancis, Palestina, Jordan, Inggris, kemudian juga Aljazair, Prancis, Irak, Inggris, Malaysia, Inggris, Indonesia, Belanda. Dipecah belah umat Islam seperti lapis dengan strategi divide and conquer. Nah, sejak saat itu umat Islam menderita sampai hari ini. Itu fitnah salah, fitnah kesenangan. Nah, fitnah yang ketiga adalah fitnah duhaimah. Dan ini fitnah yang terakhir yang melanda umat Islam sebelum hari kiamat, sebelum umat Islam bangkit memimpin dunia. Nah, fitnah duhaimah. Apa arti duhaimah? Duhaimah ini gelap gulita. La yasruku ahadan fil alam illa latamathu. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang pun di muka bumi ini, melainkan dia akan ditimpa oleh fitnah. Jadi fitnah ini tidak menyisakan siapapun. Hatta seorang bayi pun masih di dalam janin ibunya, dia pun terkena fitnah. Itulah hebatnya fitnah duhaimah. Nah, hari inilah kita, sejak runtuhnya Turki Utsmani sampai hari ini, sampai nanti menjelang Islam bangkit, itu terkena ada dalam fitnah duhaimah. Di mana fitnah ini memasuki umat Islam dalam berbagai macam ranah. Nyaris semua ranah kehidupan dalam kehidupan umat Islam itu dimasuki oleh fitnah mereka. Baik dalam bidang ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ya bahkan dalam hal akidah sekalipun. Ya, tapi dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, fitnah duhaimah ini kata Rasulullah SAW, memasuki semua aspek kehidupan umat manusia. Ya, saking dahsyatnya fitnah ini kata Rasulullah SAW,
akan membuat orang berganti akidah dalam sehari. Kata Rasulullah SAW, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Saking dahsyat fitnah akhir zaman. Jadi bukan hanya darah yang dikucurkan oleh musuh-musuh Islam dari umat Islam, bukan hanya diperas keringat umat Islam oleh musuh-musuh Islam, tetapi akidah umat Islam juga dikuras habis. Muncul berbagai macam paham-paham yang menyesatkan dan mengakuinya Islam. Subhanallah. Nah, di zaman fitnah Duhaimah inilah umat Islam akan mengalami fitnah Dajjal. Baik, para Allah Subhanahu wa taala, para anggota Majelis Taklim dari alumni SMA 3 Jakarta angkatan 89 ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang fitnah Duhaimah adalah fitnah yang memang fitnah yang terburuk yang akan melanda umat akhir zaman, ya, itu melanda berbagai macam aspek kehidupan dan nyaris tidak ada satupun bagian dari kehidupan kita yang tidak dikenai oleh fitnah tadi, sampai pada akhirnya muncul Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Nah, terkait dengan fitnah ini juga, ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam banyak aspek yang disebut keburukannya itu. Ya, terkait dengan aspek politik misalnya. Ya, keburukan atau fitnah akhir zaman dalam bidang politik, Rasulullah SAW sempat mengatakan begini. Ya, ini mudah-mudahan suara saya jelas ya, pengawasan yang dimati Allah. Pak Budi Setiawan, suara saya jelas Pak? Tolong angkat tangan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Saya selalu Pak Budi. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang dimati Allah. Contoh fitnah akhir zaman, fitnah Duhaimah dalam bidang politik kepemimpinan. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan begini. Saya tiada ummati zaman, akan datang pada umatku satu zaman. Ru'asauhum kal asadi. Akan datang pada umatku di akhir zaman nanti, para pemimpin mereka bagaikan singa. Wa wuzarauhum kal zi'ab. Dan para menterinya bagaikan serigala. Wa hukamauhum kal kilab, dan para hakimnya, para penegak hukumnya bagaikan anjing. Wa sairun nasi kal agnam, dan kebanyakan umat manusianya, rakyatnya bagaikan domba. Fakaifa ya'ishu ghanam indal asadi wa dhi'abi wal kilab. Maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Nah, ini gambaran buruknya kehidupan umat akhir zaman, gambaran fitnah yang melanda umat akhir zaman dalam bidang politik kepemimpinan, pemerintahan. Rasulullah SAW menyampaikan, lu'asawuhum kal asadi, para pemimpin mereka bagaikan singa. Apa yang kita tahu dari singa? Singa disebut buas, beringas, dan sebagainya. Ada satu julukan yang menarik terkait dengan singa, melekat pada singa, yaitu Raja Hutan. Ya. Ada tidak adanya pemilu di hutan, singa tetap raja. Ya, tidak ada pemilu saja sudah menjadi raja. Apalagi ada pemilu, pasti jadi raja ya, di hutan. Nah, kemudian singa menjadi raja di hutan bukan karena kebenarannya, bukan karena keadilannya, bukan karena kebijaksanaan. Tapi singa menjadi raja di hutan karena dia yang paling kuat. Itulah hukum rimba. Karena dia paling kuat, maka dia menjadi raja. Maka celaka ketika singa menjadi raja. Di saat singa bertemu dengan kuda, maka kuda itu dimakan oleh singa. Padahal kuda rakyat hutan. Ketika singa bertemu dengan rusa, maka rusa itu dimakan. Padahal rusa rakyat hutan. Artinya, ketika singa menjadi raja di hutan, habis rakyatnya dimakan. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan, di akhir zaman umatnya akan mendapatkan fitnah di mana para pemimpinnya memakan rakyat. Seperti singa memakan rakyatnya di hutan. Ya, saya tidak bertanya pada Bapak Ibu apakah sudah terjadi, ya Bapak Ibu sudah merasakan sendiri bahkan. Ya, sama-sama kita merasakan. Kemudian yang kedua, wa wuzara'uhum kadi'at, dan para menterinya bagaikan serigala. Yang namanya serigala, para sekalian, dia tidak sekuat singa.
Betapapun serigala ini buas, tapi dia tidak sekuat singa. Dan dia iri kepada singa. Dia ingin mendapatkan daging seperti yang dimakan oleh singa. Maka dia menjilat ke istana singa. Dan ketika ke bawah kepada rakyat, serigala ini pun tidak berani menerkam sebagaimana singa. Betapapun hebat serigala ini tidak berani menerkam langsung pada, contohnya ada kawanan biri-biri. Serigala tidak mau menerkam biri-biri itu langsung. Karena serigala tidak sekuat singa. Maka dia main strategi. Apa main strateginya? Nyamar menjadi domba. Ketika di depan ada kawanan domba, serigala nyamar menjadi domba. Sehingga muncul istilah serigala berbulu domba. Ini umat Islam. Ini umat Islam. Ketika serigala punya banyak proyek ya di dalam kehidupannya, ya ketika itu tidak ada dana. Ya, sementara ini domba punya banyak dana. Ada dana wakaf, ada dana umroh, ada dana haji, dimanfaatkan. Maka nyamar itu serigala menjadi domba. Nyamar itu serigala pakai kerudung. Menyamar menjadi umat Islam karena butuh dana wakafnya domba. Butuh dana hajinya domba. Maka nyamar itu serigala menjadi domba. Sehingga muncul istilah serigala berbulu domba. Itu para menterinya kata Rasulullah. Subhanallah. Saya paham dan yakin sekali dengan hadis ini kebenarannya karena hari ini kita bisa menyaksikan. Nah, ketika pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, kata Rasulullah SAW, wa hukamauhum ya wa qudratuhum kal kilab. Dan para penegak hukumnya, hakim-hakimnya bagaikan anjing. Ya, Rasulullah mensifatkan demikian. Ya, yang namanya anjing, dia suka dengan daging. Ya, maka dia akan bersahabat dengan orang yang ngasih daging. Dan anjing ini sangat penurut kepada orang yang memberinya daging. Ya, maka jadilah anjing ini hewan peliharaan. Sebagai contoh, anjing ini suka digunakan sebagai penjaga rumah. Nah, celakanya anjing ketika menjadi penjaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Betapapun yang datang tamu, betapapun tamunya ini turunan orang mulia, apalagi tamunya ini datang dari Arab, baru pulang dari Arab. Karena tamunya ini tidak bawa daging, habis digonggong sama anjing sampai hari ini. Ya, betul para sekalian? Digonggong tuh tamu karena tidak bawa daging. Ya. Lain halnya, walaupun sebaliknya yang datang maling, tapi karena maling ini bawa daging, demen tuh anjing sama tamu sama maling. Walaupun yang datang maling, tapi karena malingnya bawa daging, dikasihkan ke anjing, maka bersahabat anjing ini dengan maling. Maka habislah harta majikannya dicuri, emasnya dicuri, nikelnya dicuri, bahkan hak kewarganegaraannya pun dicuri. Kalian luar biasa. Apa yang Rasulullah sampaikan di dalam kitab Nafahul Ibad ini, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, terjadi hari ini. Pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, penegak hukumnya bagaikan anjing. Nah, ketika itu, wasairun nas kal agnam, kata Rasulullah. Dan rakyatnya bagaikan domba. Rakyatnya bagaikan domba. Ya. Apa yang kita bisa cermati dari domba? Karena Rasulullah SAW mengatakan domba. Yang namanya domba, ketika berada di kandang, dia mengatakan mbe. Ya. Ketika domba berada di padang rumput, mbe juga yang dia ucapkan. Dibawa ke pasar hewan, mbe juga. Itu golok sudah di leher, mbe. Artinya domba itu pasrah. Persis umat pada akhir zaman. Rakyatnya pada saat itu pasrah dengan kondisi seperti itu. Ya. Sampai sekarang mau divaksin, pasrah Bapak. Ya. Nah, begitulah gambaran umatnya pada akhir zaman. Umat manusia dan rakyatnya pada akhir zaman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fakaifa ya'ishu ghanam indal asadi wa dhi'abi wal kilab." Maka bagaimana bisa umat domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing. Ini gambaran buruknya kehidupan sosiopolitik di akhir zaman. Dan itu adalah fitnah akhir zaman. Maka betapapun fitnah seperti itu, apabila orang yang beriman, umat Islam, tidak kehilangan iman Islamnya, sampai dia mati dalam zaman penuh dengan fitnah itu, maka satu oleh Rasulullah SAW,
Allah tidak akan menyiksa dia di akhirat ketika dia mati karena fitnah itu. Selama dia punya tauhid dan tidak syirik sekecil apapun. Nah, kemudian bagi mereka yang hidup di zaman penuh dengan fitnah itu, kata Rasulullah, maka amal ibadah mereka, ya, ketika mereka mengamalkan Quran dan Sunnah, itu lebih baik daripada 100 para syuhada. Artinya mereka akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahid ketika mereka memegang teguh Quran dan Sunnah. Ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan pahalanya sebesar itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis sahih, Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahid. Barang siapa yang memegang teguh sunnahku di zaman penuh dengan fitnah, maka dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Para sahabat bertanya, asyhadu minna wa minhum ya Rasulullah. Apakah syahidnya kami, para sahabat Anda, atau syahidnya mereka? Apa kata Rasulullah SAW? Bal syuhadau minkum, bahkan syahidnya kalian. Subhanallah. Hari ini di zaman penuh dengan fitnah seperti ini, kita istiqomah menegakkan Quran dan Sunnah, mengamalkan Quran dan Sunnah, maka pahalanya 100 kali pahala syahidnya para sahabat. Allah Akbar. Ya. 100 kali syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib, 100 kali syahidnya Zaid bin Harithah, 100 kali syahidnya Mus'ab bin Umair. Ya. Orang sekalian mati Allah, jangankan 100 kali mati syahid. Satu mati syahid saja keutamanya luar biasa. Nah, yang pertama, orang yang mati syahid kata Rasulullah. Yang pertama, ini keutamaan orang yang mati syahid. Yang pertama, sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, tubuhnya, maka Allah mencabut nyawanya terlebih dahulu. Pada ya'lamu asyahid bi adamil maut ila qadamtina. Ila qadamtina. Maka orang yang mati syahid dia akan merasakan sakitnya kematian melainkan seperti digigit semut. Seperti digigit semut. Ya. Orang sudah merasakan bagaimana digigit semut. Ya. Itulah orang yang mati syahid. Karena sebelum peluru itu menembus lehernya, menembus tubuhnya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Sehingga dia tidak merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit. Yang kedua, orang yang mati syahid, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuh. Ada syuhada Suriah yang karena situasi bergejolak maka dimakamkan seadanya. Setelah situasi sudah aman, keluarganya meminta dipindahkan ke pemakaman keluarga. Ketika digali, tubuhnya masih utuh. Subhanallah, seperti baru saja meninggal dunia. Darahnya masih terlihat merah. Itu orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang mati syahid ini akan Allah bebaskan dari fitnah kubur. Ya, orang yang mati syahid akan Allah bebaskan dari fitnah kubur. Di saat manusia disiksa di dalam kuburnya karena dosa-dosanya, orang yang mati syahid, dia mendapatkan kelezatan kubur. Dia mendapatkan kelezatan kubur. Ni'matul qabri. Allah lapangkan kuburnya seluas mata memandang. Allah hidangkan makanan-makanan yang lezat yang menjadi makanan hidangan di surganya. Dan Allah temani dia dengan amal ibadahnya. Kalau yang syahidnya ini laki-laki, maka amal perbuatannya di dunia berubah menjadi perempuan yang cantik dan harum. Yang menemani dia selama berada di alam barzah. Dan itu halal baginya, sebagaimana halal istrinya. Subhanallah. Ya, sebagaimana halalnya istrinya di dunia. Nah, kemudian yang keempat, orang yang mati syahid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan mahkota kemuliaan, tajul waqar, mahkota kemuliaan yang diinginkan oleh para nabi, yang sangat diirikan oleh para ahli ibadah. Yang kelima, mereka yang mati syahid ini akan Allah berikan hak untuk mensyafaati 70 orang keluarga. 70 orang keluarganya disyafaati terbebas dari dosa-dosanya dan masuk surga tanpa hisab. Ini orang yang mati syahid. Ya. Yang keenam, orang yang mati syahid, para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mendapatkan 73 bidadari. Temannya walaupun imannya sedikit,
dia akan menjadi bidadari tercantiknya yang dia miliki di surga nanti. Nah, para bola yang batas Subhanahu wa taala, yang mati Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 keutamaan orang yang mati syahid. Nah, tidak dapat dibayangkan orang yang menghidupkan Quran dan Sunnah di akhir zaman, kata Rasulullah, itu sama dengan mendapatkan 100 kali semua keutamaan itu. Ya. Kalau orang yang 1 kali mati syahid mendapatkan 70 hak mensyafaati, hak untuk mensyafaati 70 keluarganya, kali 100, 7.000 orang dia syafaati. 1 keluarga, 1 kampung dia syafaati, 7 turunan disyafaati. Subhanallah. Kalau 1 kali mati syahid bidadarinya 73, maka 100 kali mati syahid pahala bagi orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman. Berarti 7.300 bidadari yang menemaninya. Tidak dapat kita bayangkan. Maksud saya, kenikmatannya. Bapak Ibu dan Allah. Nah, inilah keutamaan orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman. Kenapa pahalanya sebesar itu? Bagi orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman. Karena tantangannya berat, kata Rasulullah. Tantangannya berat untuk menghidupkan Quran dan sunnah. Persis seperti zaman sekarang. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis dari Anas bin Malik ya, mengatakan, sayati ala nasi zamanun fi akhir zaman al-qabidi alal jamli, al-qabidu alal jamli, al-mutamassiku, mohon maaf. Al-mutamassiku ala dini al-qabidi alal jamli. Akan datang satu masa, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti satu zaman di mana umatku yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api, dipegang panas terbakar, dilepaskan ya, padam. Ketika Al-Quran dan Sunnah diamalkan, panas dia seperti memegang bara api, dituduh radikal, dituduh ekstremis, dituduh teroris, dituduh anti-NKRI, dituduh anti-Pancasila. Itulah resiko kita mengamalkan Islam di akhir zaman ini. Tapi ketika kita lepaskan, maka padam itu cahaya Islam. Maka betapapun panas tetap dipegang dan dijalankan oleh umat Islam. Itulah beratnya menghidupkan sunnah. Ya, di akhir di zaman kemudian orang-orang yang mati Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, kata Rasulullah, saking dahsyatnya fitnah ini, ada membuat orang beriman di pagi hari dan kafir di sore hari. Dia berganti akidah dalam sehari. Ya, saking dahsyatnya fitnah zaman. Ya biudinahu bi'audi minad dunya. Dia menjual agamanya, dia menjual iman Islamnya, dia menjual tauhidnya, dia menjual akidahnya demi pangkat, demi jabatan, dan demi harta dunia. Itu kata Rasulullah SAW. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana orang demi pangkat, ya demi jabatan, demi gaji miliaran, puluhan miliar atau 90 miliar mungkin, maka dia berani menjual akidahnya, dia berani menjual iman Islamnya. Itu penolak yang Allah SWT. Nah, semua ini dilihat dari kacamata akidah merupakan tanda kita dekat dengan kejadian hari kiamat. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, sebentar Bapak Ibu, saya ada gerah ini, saya nyalakan dulu AC kamar saya. Sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Mohon maaf Bapak Ibu ini agak gerah, terasa panas. Baik Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, jadi situasi tadi kata Rasulullah SAW merupakan tanda bahwa kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Ya, bahkan kita bukan lagi dekat dengan kejadian hari kiamat. Itu kita berada di pintu gerbang kiamat, di depan pintu gerbang kiamat. Nah, kenapa saya berani mengatakan demikian? Ada banyak hadis yang Rasulullah SAW sebutkan terkait dengan ini.
Ini saya dapatkan pertama di dalam kitab Nihayatul Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian juga ada di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asrafah, karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Syam. Dan kemudian juga ada di dalam kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia, karya Syekh Abdurrahman Al-Arifi, Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, ya, hafizahullah. Para ulama yang subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, ya, baina yadi sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadiatan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Ya. Jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, maka itu tanda pintu gerbang kiamat telah terbuka dan kita berada di depan. Subhanallah. Saking dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat. Nah, kata Rasulullah SAW, indikatornya ada 3. Kalau kita berada di depan pintu gerbang kiamat. Ya, yang pertama, yukadzabu fil shadq. Orang yang jujur didustakan. Ya, didustakannya orang-orang yang berkata jujur. Dan dibohonginya orang-orang yang berkata benar. Itu tanda yang pertama. Indikator yang pertama dari terbukanya pintu gerbang kiamat. Sehingga tahun-tahunnya penuh dengan tipu daya dan tipu maksud. Nah, yang kedua, karena ini sistem Allah. Ketika satu hal terjadi, maka yang lain terjadi. Ya, kan ini sebuah sistem kehidupan. Ketika yang benar dibohongi, ketika yang jujur didustakan, maka yang kedua sebaliknya, kata Rasulullah SAW, wa yusaddaqu fihal kadhib. Maka para pendusta, para pembohong akan dibenarkan. Dibenarkannya para pendusta. Ya. Dan ketika yang pendusta ini dibenarkan, maka yang ketiga pun pasti terjadi. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Ya, maka di saat itulah terjadi orang-orang yang berkhianat. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa akan diangkat menjadi pemimpin dan penguasa bagi kaum tadi, penguasa bagi bangsa. Para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu calon ahli surga, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari 3 indikator dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat, mana yang belum terjadi hari ini? Yang pertama, orang jujur didustakan, orang benar dibohongi sudah terjadi, akhirnya sudah terjadi. Yang kedua, para pendusta, sebaliknya para pendusta dibenarkan sudah terjadi. Kita lihat bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat di langsung dalam kehidupan nyata atau di media massa lewat televisi, misalnya kita melihat kebohongan itu dibenarkan. Para pembohong dibenarkan. Dan ketiga pun kita bisa menyaksikan para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa, mereka berkuasa di dunia. Ini sekali lagi, tanda kiamat akan terjadi. Sampai menegaskan demikian Rasulullah. 3 kali Rasul menegaskan dengan kata-katanya. Ala inna min asrafis sa'ah. Ingatlah, dari tanda terjadinya kiamat, dari tanda akan terjadinya kiamat. Antur fa'al asrar wa tudu al-akhyar. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi, kata Rasulullah. Orang-orang yang buruk, manusia-manusia buruk akan muncul ke permukaan pemimpin dunia. Waktu doa al-akhir, dan manusia-manusia terbaik pilihan umat manusia, pilihan umat disingkirkan. Orang-orang mulia, orang-orang baik disingkirkan, padahal mereka mulia. Yang kita berharap dengan kehadiran mereka dan kepemimpinan mereka, hidup kita bisa lebih baik, bangsa kita bisa lebih baik. Tapi mereka seolah-olah tidak bisa mendapatkan kepemimpinan, tidak bisa mendapatkan kursi kekuasaan, karena diambil alih oleh para pengkhianat kaumnya, diambil oleh para pengkhianat bangsa. Itu tanda kita berada di depan gerbang kiamat. Karena yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hanya terjadi di satu negara, tapi hampir terjadi di seluruh negara di mana umat manusia tinggal, terutama umat Islam berada. Nah, inilah gambaran dahsyatnya fitnah Islam. Dari sisi sosiopolitik, dari segi makanan, banyak makanan haram, banyak berkeliaran. Bahkan para penguasa cenderung menghalalkan makanan-makanan dan minuman yang diharamkan Allah. Mereka halalkan. Ya, kemudian akal sehat pun hilang. Caci maki di mana-mana, itu kata Rasulullah. Ala inna min asrafis sa'ah. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi, di mana kata Rasulullah SAW, tandanya adalah bentuk bahal qaul wa tusdana amal. Munculnya kata-kata buruk, caci maki. Subhanallah. Dan disia-siakannya waktu amal baik untuk bekal umat manusia di akhirat. Kita melihat, jangankan kita umat Islam, Allah saja dicaci maki. Rasulullah SAW saja diledek, dihina. Dan mereka tidak merasa berdosa dengan apa yang mereka lakukan.
Al-Quran diinjak-injak, bahkan Al-Quran dibakar. Ini gambaran dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini mohon maaf saya urutkan beberapa tanda-tanda gambaran bagaimana kita berada di akhir zaman yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW adalah kemudian semua itu akan terjadi sampai nanti Allah melahirkan orang-orang yang terbaik, menghadirkan orang-orang yang terbaik. Siapakah orang-orang terbaik? Itu orang-orang yang akan membawa umatnya pada kedamaian, ketentraman, bahkan kesejahteraan yang luar biasa, yang belum pernah terjadi di masanya. Yang pada saat itulah mereka akan bahagia sejahtera selamanya dan tidak akan terkena fitnah. Ya, apa itu para sekalian? Ya, munculnya para pembaharu yang diberi gelar Al-Mahdi. Dalam sebuah hadis, Bapak Ibu, ini saya mohon izin untuk menampilkan hadisnya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis ya terkait dengan akan munculnya pembaharu. Disampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yab'atsu min hadhihi ummah, sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala rajuli mi'ati tanah, setiap 100 tahun sekali, ya 100 tahun sekali, man seseorang yujad di dunia yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, munculnya pembaharu ini, dia bertugas permasalahan satu untuk, insya Allah nanti saya share permasalahan filenya ya ke file WhatsApp-nya ini. Mohon maaf, file materi ini ke lewat WhatsApp. Nanti saya minta ada yang mengirimkan nomornya ke saya, penang bawah. Ya, nomor HP saya 0811212769. Ya, ini nomor HP saya 0811212769. Nanti dikirimkan seseorang atau dari ketua pemimpin Jamaah Majelis Taklim ini nanti WA ke saya kirimkan kirim balik materinya dalam bentuk WhatsApp penambalan. Baik, penambalan yang Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis ini, ya berdasarkan hadis yang tadi bahwa setiap 100 tahun sekali akan muncul pembaharu dari umatku. Ya, yang tugasnya adalah satu, yang tugasnya pertama membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Yang membuat Islam yang sesuai dengan Quran Sunnah itu dirasakan, oh inilah Islam yang sesungguhnya. Nah, dia akan membawa Islam yang sesungguhnya, sehingga tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Tidak ada lagi aliran-aliran sempalan parsial, ya aliran-aliran separatis yang menyesatkan di dalam tubuh umat Islam. Semuanya satu. Yang kedua, akan membuat umat Islam memimpin dunia dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, akan membuat umat Islam aman sejahtera. Tidak ada lagi fitnah. La yuftanuna abadan. Mereka tidak akan difitnah selamanya. Nah, kemudian umat Islam akan hidup kaya raya. Saking amannya, Rasulullah SAW mengatakan anak-anak akan bermain-main dengan ular tanpa takut gigi. Ya, para asibyan yata'amal bil hayya. Kau akan menyaksikan seorang anak bermain-main dengan seekor ular tanpa takut dimakan oleh ular tadi. Dan kau akan melihat seekor anak rusa bermain-main dengan singa, dengan serigala tanpa takut diterkam. Saking amannya. Allah cabut sifat buas binatang, bahkan Allah cabut sifat jahat manusia. Semuanya aman biasa. Sampai Rasulullah SAW juga mengatakan, di zaman di mana pemimpin dunia itu akan hadir, maksud saya, hidup di tengah-tengah umat, seorang wanita akan keliling dunia seorang diri tanpa rasa takut oleh kejahatan manusia. Aman sejahtera. Nah, itu akan terjadi ketika umat Islam dipimpin oleh sang pembaharu mujadid. Bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi mujadid, pembaharu yang diberi gelar Al-Mahdi. Indikator Al-Mahdi datang ke tengah-tengah kita adalah satu, kata Rasulullah SAW, ya, Allah, terhalangnya umat manusia dari melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, terhalangnya umat manusia dari melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saya ketika pertama kali membaca hadis ini tidak mengerti. Ya, tidak mengerti
apa maksud Rasulullah SAW? Bagaimana bisa umat akhir zaman ini akan terhalang melaksanakan haji dan umrah? Tapi hari ini saya paham, belakangan ini kita paham, akhirnya ini kita paham bahwa umat manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah. Gara-gara apa Bapak Ibu? COVID-19. Pandemi COVID-19 menghalangi umat dari melaksanakan ibadah haji. Nah, apakah ini indikator Imam Mahdi akan segera datang? Wallahu a'lam. Indikator yang kedua, kemunculan Imam Mahdi ini akan datang adalah akan dibaiat oleh kaum muslimin adalah terjadinya fitnah berkelahinya 3 putra mahkota setelah wafatnya seorang raja penguasa Bani Abbas modern. Ya, yang disebut dengan Bani Abbas ini adalah, mohon maaf, Saudi Arabia. Ya, ketika raja penguasa negara itu wafat, maka kemudian 3 putra mahkotanya akan berebut kekuasaan. Ini hadisnya saya perlihatkan pada penonton sekalian. Ini kata Rasulullah SAW, mohon maaf, bukan yang ini. Mohon maaf, bukan yang itu hadisnya. Ini hadisnya. An Sauban radhiyallahu an, dari Sauban semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, yaktasilu indakan zikum sadatun. Akan datang pada kalian, akan berperang 3 orang di sisi kebenaran kalian, 3 orang, ya. Yaktasilu indakan zikum, akan berperang di sisi kebenaran kalian, salah satu 3 orang laki-laki, kulumi ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja, anak khalifah, anak raja. Saat itu tidak ada khalifah, tapi yang ada raja. Sebutan khalifah ini adalah sebagai raja, artinya posisi mereka pun sebagai raja, tapi mereka ada di tengah-tengah umat Islam. Ya, maka disebutnya khalifah. Kulum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota. Sumala yasiru ila wahidin minhum, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mendapatkan kekuasaan. Summa tatlu'u ar-rayatu asud min kibalil masjid. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Wayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun. Maka dia akan memerangi kalian dengan cara yang mereka memerangi yang belum pernah terjadi. Orang memerangi dengan cara seperti itu. Kaum itu satu bangsa berperang dengan cara demikian. Tidak akan terjadi. Belum pernah ada. Dan mereka berperang dengan cara yang seperti itu. Kemudian karosaian, kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu la ahfasu yang aku tidak hafal. Maka kemudian Rasulullah bersabda, fa idza ra'aitumu, apabila kalian melihat para pembawa panji hitam tadi, maka bergabunglah bersama mereka, berbaiatlah kepada mereka, bersumpah setialah pada mereka, kepadanya, walau habwan ala salji, sekalipun harus merangkak di atas salji. Fa'inau khalifatullah al-Mahdi, karena di tengah-tengah mereka ada Imam Mahdi, Khalifah Allah al-Mahdi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya di dalam Kitabul Iman, ya, jilid kedua halaman 193. Nah, para ulama yang Allah, itu indikator yang kedua. Ketika terjadi perebutan kekuasaan di negeri Arab setelah wafatnya seorang raja, maka itu indikator kemunculan Imam Mahdi. Nah, dan saat itu dekat dengan ibadah haji. Saat itu dengan ibadah haji. Karena Imam Mahdi ini akan dibaiat pada pelaksanaan ibadah haji. Dan yang membaiatnya hanya sedikit, karena hanya sedikit orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, padahal di akhir zaman umat Islam banyak, dan mereka mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi terhalang. Subhanallah. Apakah pandemi COVID-19 ini menjadi tanda beliau akan segera datang? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya, yang jelas semua ini mengantar kita kepada hadis-hadis tadi. Yang ketiga, indikator akan kemunculan Imam Mahdi adalah memuncaknya ketegangan di bumi Syam, di bumi para nabi dan rasul. Ya, ya. Tashaddadu al-fitanu fi biladil anbiya'i wa rusul. Ini menurut para ulama ahli hadis, menguatnya ketegangan di bumi Syam. Dan kita menyaksikan hari ini bagaimana kezaliman orang-orang Yahudi membantai saudara kita di bumi Syam, Palestina, dan bagaimana kezaliman orang-orang Syiah Nusyairiyah membantai saudara kita di Suriah. Syam adalah 2 negara. Nah, Bapak Ibu yang berkata Subhanahu wa taala, maka akan muncul seorang Imam Mahdi ini, kata Rasulullah, dari keturunan. Namanya sama dengan namaku, Muhammad. Kemungkinan nama besarnya Muhammad, karena kita tahu nama, kalau ditanya siapa nama Nabi akhir zaman, ya Nabi Muhammad. Ya, walaupun Rasulullah banyak namanya, tapi kemungkinan besar namanya Muhammad. Wa ismu abika Ismail, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah. Yang melul ardo kisran wa adan kama muliat zulman majoran. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan kama muliat zulman wa jauran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Maka Imam Mahdi ini akan memenuhi dunia dengan kedamaian dan keadilan.
Nah, para ulama yang Allah Subhanahu wa taala, nah, beliau kemudian akan diikuti oleh 3 pasukan besar. Siapakah pasukan besar? Ini adalah pasukan yang terbaik, yang tidak akan pernah bisa dikalahkan karena malaikat ikut berperang bersama mereka. Siapakah mereka? 3 pasukan besar ini. Yang pertama adalah Ahlus Syam. Ahlus Syam. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, satakunu judun fi Syam, satakunu judun fil Irak, wa satakunu judun fi Yaman. Akan terjadi mobilisasi pasukan perang di Syam, di Irak, dan di Yaman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, in wajadna dzalika bi ayyi jundin nastami ikhtar lana ya Rasulullah. Rasulullah, jika kami mendapati hal itu terjadi, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Siapa yang harus kami pilih untuk bergabungnya? Maka apa kata Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisyam, fa'inal malikata basitatun ajnihatiha alaih. Ya. Kata Rasulullah SAW, maka hendaklah engkau bergabung dengan Syam, karena Allah Subhanahu wa taala menaungkan sayapnya untuk mereka. Itu yang pertama, pasukan Syam. Allah menaungkan sayap malaikat ke arah mereka, dan itulah penduduk terbaik dunia hari itu, kata Rasulullah. Ya, itu pasukan yang pertama, Syam. Sekalipun ada 4 negara, ada Suriah, ada Libanon, ada Jordan, ada Palestina, tapi lebih kepada Suriah dan Palestina. Karena Libanon saat ini dikuasai oleh orang-orang Syiah di bawah pimpinan Hasan Nasrullah dengan gerakan Hizbullahnya. Kemudian juga itu Libanon. Kemudian juga Jordan ini menjadi underbow-nya Inggris pada bawah, dan Inggris menguasai betul kendali politik Jordania. Nah, kemungkinan besar Ahlus Syam ini adalah Palestina dan Suriah. Di Palestina ada Izzuddin Al-Qassam, pasukan Saif militer Hamas, dan juga di Suriah ada Ahlus Syam, ada para pejuang mujahidin, pejuang agama Allah. Dan kemudian para mulai yang kedua adalah pasukan para pembawa panji hitam, Ashabur Riyad itu, yang akbalat min Khurasan, yang akan keluar kata Rasulullah dari bumi Khurasan. La yuruduha syai'un. Tidak ada satupun kekuatan negara, kekuatan pasukan yang bisa mengalahkan mereka. Mereka terus bergerak hatatun sobabilia sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya. Dan yang ketiga, Taifah Mansurah. Siapakah Taifah Mansurah? Sepertinya Ustadz keputus ya? Sinyalnya kayaknya putus nih Ustaz. Ica, Afwan bisa tolong dihubungin lagi atau Ya, bentar ya, Nat. Tapi kemungkinan nggak ada suara ya. Sinyal di hotelnya Ustadz jelek nih. Ya, Assalamualaikum. Bapak Ibu sudah ada lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Saya sebentar lagi Bapak Ibu. Mohon maaf, nanti kita langsung masuk pada pertanyaan. Pak Zulfikar, suara saya terdengar Pak? Alhamdulillah Ustadz. Bagus. Ya, gambar saya juga ada Pak ya? Ada. Nah, baik. Bapak Ibu rahmati Allah, ya saya sebentar lagi nih saya sampaikan. Kemudian di manakah pertemuan 3 pasukan terbaik itu di bawah pimpinan Imam Mahdi? Nanti Imam Mahdi akan dibaiat kemungkinan besar di musim haji, ya. Beliau akan dibaiat di musim haji mulai oleh sebentar Bapak Ibu. Nah, beliau akan dibaiat di musim haji oleh 313 kaum muslimin. Ya kata Rasulullah, mereka yang bergabung kepada
Imam Mahdi ini yang menjadi pasukannya ini, yang berbaiat kepadanya, yang bersumpah kepadanya itu hanya jumlah pasukan Badarku antara 313 sampai 314 Bapak Ibu. Nah, kemudian mereka bergerak berjuang sampai mereka berada di Aleppo, berada di masjid bermenara putih di Damaskus Timur. Nah, pada saat itu bangsa Bani Rum, ada kemungkinan disebut Rum ini adalah Eropa, mereka menguasai Turki. Turki jatuh pasukan Eropa, Bani Rum, yang pada saat itu jumlah mereka bergerak dalam 80 bendera. Walikuli royatin isna alaf junudan. Ya, jumlah pasukan mereka itu dari setiap bendera itu 12.000 orang. Artinya 12.000 dikali 80 hampir 1.960.000 orang pasukan Romawi akan menguasai Turki. Nah, apakah jika itu terjadi di zaman dekat kita, apakah Erdogan akan wafat? Wallahu a'lam. Apakah Turki hancur? Sepertinya ya. Nah, di saat itulah pertemuan mereka dengan umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi. Ya. Dan perang terakhir pada saat itu kata Rasulullah tanpa teknologi. Di mana umat Islam pada saat itu mereka mengalami kekeringan 3 tahun tanpa hujan. Dan di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Ketika itu umat Islam akan melaksanakan sholat berjamaah. Waqad uqimatis sholat dan qomat sudah dikumandangkan. Ya, sholatnya di mana? Di masjid bermenara putih kata Rasulullah. Indal manaratil baida. Satu-satunya masjid bermenara putih yang ada di Aleppo ini. Damaskus Timur, itulah Masjid Umawi. Ya, masjidnya seperti ini para kalian. Ini gambaran masjidnya. Satu-satunya masjid yang bermenara putih di Damaskus Timur adalah Masjid Umawi. Ya, yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan di masjid ini terdapatnya menara putih. Ini gambaran menara Isa bin Maryam. Waqad uqimatis shalah dan qomat sudah dikumandangkan. Salat itu salat subuh. Wa imamukum minkum dan imamnya adalah imam kalian dari kalangan kalian. Falamma yusawu sufufakum tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian. Sawu sufufakum tarasu atau diluruskan dan dapatkan saf salat kalian. Fanazala Isa bin Maryam. Maka turunlah Isa bin Maryam pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Faqala imamukum," maka berkatalah imam kalian, "Ta'al ya Nabi Allah, salilana." Mari wahai Nabi Allah, imami salat kami. Maka kemudian Nabi SAW yang turun dari menara putih tadi menolak. Beliau mengatakan, "La hadi uqimatna." Salat ini dikumandangkan untukmu. Inna ba'dakum li ba'din umara. Bagian kalian ada pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatul hadil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Maka subhanallah, Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Selesai sholat berjamaah subuh, maka apa kata Rasulullah SAW, Nabi Isa AS berkata, "Iftahibah, buka pintu masjid itu." Ketika dibuka pintu masjid itu, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Maka tampaklah Dajjal, sosok Dajjal secara fisik, betul-betul fisik Dajjal. Diikuti oleh 70.000 pasukannya. Ya, Al-Yahud min wadi Isfahan ala jabhatil Fars, orang-orang Yahudi yang datang dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Jadi ada kemungkinan dekat antara Iran dengan Yahudi. Di mana ada Iran, di situ ada Yahudi, di mana ada Syiah, di situ ada Zionis. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, maka begitu melihat Nabi Isa ada di dalam masjid tadi, maka mencairlah merinding Dajjal. Mencair keringatnya sebagaimana garam yang mencair. Laula yatruku lama tabinafsihi baghtatan. Andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal dilihatin saja, maka Dajjal akan mati sendiri. Tapi Allah menakdirkan Dajjal harus mati di tangan Nabi Isa. Sementara kata Rasulullah, harumnya tubuh Nabi Isa tercium sejauh mata memandang. Wa in yasumhumul kafirun lamata binafsi. Andaikan orang kafir mencium bau harum keringat tubuh Nabi Isa, mati seketika. Maka ketika Nabi Isa itu terlihat pintunya dibukakan, orang-orang kafir itu mencium harum tubuh Nabi Isa, maka pasukan Dajjal ini mati tiba-tiba. Sisanya mereka lari tunggang langgang, dikejar sama pasukan kaum muslimin. Walau yahtabiu syajar warai syajar wahajar, takulu syajar wahajar. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Hei muslimin sini, di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh dia." Kecuali pohon Gorkot. Ya, kecuali pohon Gorkot. Faina sajaratul Yahud, karena dia adalah pohon Yahudi. Seperti apa pohon Gorkot, Bapak Ibu? Ini saya coba perlihatkan pohon Gorkot. Mudah-mudahan ada ya, Bapak Ibu ya. Ini setelah saya dapatkan pohon Gorkot ini.
Masya Allah. Sudah lupa itu, saya lupa lagi. Bapak Ibu rahmat Allah, ini gambaran pohon gorfat Bapak Ibu. Ketika kami bertemu, You can see Yahudi houses on top. Yahudi houses on top. Bapak Ibu rahmat Allah, Bapak Ibu rahmat Allah, main aja. Amin. Ya, sebentar Bapak Ibu sekalian. Nah, orang-orang Yahudi mereka selalu membangun rumah di atas bukit. Tidak ada orang Yahudi yang membangun rumah di pinggir jalan. Nah, kenapa? Karena di pinggir jalan Yang kuning-kuning. ya. Nah, yang Bapak Ibu saksikan ini adalah pohon gorfat. Ya, sebenarnya ini saya tahu begini dari Syekh kami yang menjadi tour leader kami pada saat itu. Ya, ini adalah pohon gorfatnya. Di sinilah nanti orang-orang Yahudi bersembunyi, kata Rasulullah, dan yang pohon ini diam, tidak akan berkata-kata. Ini yang samping kita, samping kanan kita, sampai ke atas ini pohon gorfat. Nah, yang paling bawah ini dibikin seperti ini, supaya orang Palestina tidak bisa menembus. Orang Palestina nggak nanam ini, cuma orang Yahudi. Kalau kita menemukan pohon gorfat, berarti ini areal Yahudi, Pak. Sekali lagi, Yahudi selalu ngambil rumah. Nah, inilah pohon gorfatnya, Bapak Ibu. Kalau ada seperti ini, berarti ini ada areal yang dikuasai oleh Yahudi. Ini kunjungan kami pada tahun 2020 kemarin, Bapak Ibu rahmatullah. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun Dajjal kemudian akan dikejar oleh Nabi Isa dan dia mati di pintu Lut. Ya, di manakah pintu Lut itu, Bapak Ibu rahmatullah? Rasulullah SAW menyebutkan Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa di pintu Lut. Ini dalam sebuah hadis dikatakan demikian, Bapak Ibu rahmatullah. Hadisnya sahih ya. Dan inilah pintu Lut tadi, Bapak Ibu rahmatullah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut 13 mil dari Timur Tel Aviv. Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, hari ini ada banyak pintu di Lut ya, dan sekarang Lut ini sudah dikuasai oleh Israel dan masih bagian dari negara Israel. Nah, namun di Lut ini kemudian dijadikan sebagai pangkalan militer angkatan udara Yahudi. Nah, ada banyak pintu di sana, tapi yang menarik ada pintu ini, Bapak. Ada salah satu pintu di Lut ini, pintunya bertuliskan demikian. Ya, apakah di pintu ini nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam? Allahu a'lam. Jika benar di pintu ini, subhanallah, maka di saat itulah Islam akan zahir, agama Yahudi, Nasrani, Majusi akan hancur, Bapak Ibu. Nah, itulah proses di mana kemudian umat Islam akan menguasai dunia. Setelah Dajjal mati di sana, Nabi SAW akan membunuhnya dengan menggunakan tombak. Ada yang menggunakan tombak, dalam satu hadis dikatakan dengan pedang. Dajjal ditusuk-tusuk. Kamu yang menuduh saya Tuhan, kamu yang menuduh saya, memfitnah saya sebagai Allah atau anak Tuhan atau satu dari tiga Tuhan. Nah, seperti itu. Maka hancurlah umat-umat agama-agama selain Islam, maka Islam yang berkuasa saat itu, maka negara-negara di Eropa kemudian dibebaskan, lalu umat Islam berbondong-bondong akan menuju ke Masjidil Aqsa. Namun dalam perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa, ketika berada di Sinai, umat Islam didatangi, disangkoni oleh Ya'juj Ma'juj. Maka Nabi Isa kemudian memerintahkan kaum muslimin bersembunyi di dalam Masjid Tur, ya, berdoa kepada Allah. Kemudian Ya'juj Ma'juj tidak bisa memasuki Masjid Tur tadi, ya, karena dilindungi oleh para malaikat. Kemudian Ya'juj Ma'juj melemparkan tombak ke langit sambil mengatakan, penduduk bumi sudah kita habiskan, yang tersisa penduduk langit. Maka dia melemparkan tombaknya ke langit, maka kembali dengan berlumuran darah. Maka kemudian Rasulullah SAW sampaikan, maka kemudian Allah hujani mereka dengan hujan ulat. Ulat-ulat itu membunuh Ya'juj Ma'juj. Ulat itu masuk menghujani mereka, masuk ke punduk mereka, ada yang sampai ke otak, menjalar, dan ke jantung, ke paru-paru, memakan tubuh mereka. Hingga besok subuhnya Ya'juj Ma'juj mati semua. Maka di saat itulah kata Rasulullah SAW, Nabi Isa dan kaum muslimin akan merasakan kemenangan tanpa fitnah. Wahum la yuftanuna abadan. Itulah gambaran dari kondisi kejadian demi kejadian akhir zaman yang kemudian Imam Mahdi meninggal dunia, lalu disolatkan oleh kaum muslimin dipimpin Nabi Isa sebagai imamnya.
Nah, kemudian Nabi Isa menikah dengan gadis Arab, punya tiga anak laki-laki, lalu Nabi Isa meninggal dunia, disolatkan, dipimpin oleh umat Nabi Isa, oleh umat Nabi Muhammad, oleh khalifah yang terakhir, Al-Qahtani. Nah, setelah Nabi Isa dimakamkan di samping kuburan Umar bin Khattab di Madinah, maka berjejer makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Imam Mahdi. Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Nabi Isa. Itu di Madinah. Nah, maka kemudian Allah mencabut nyawa orang-orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mencabut nyawa orang-orang beriman dengan angin iliyin. Sebuah angin yang berhembus dengan sangat sepoi-sepoi dari bumi Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah, itu bumi Hijaz. Antara Mekah dan Madinah, bumi Hijaz. Angin inilah yang akan mencabut nyawa orang-orang beriman, maka seketika itulah habis orang-orang beriman. Maka yang tersisa adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman di muka bumi. Hum min syirarinas, hum syirarun nasi fil ardh. Mereka adalah orang-orang yang terburuk di muka bumi. Ilaihim tub'asutah. Kepada mereka lah kiamat diutus. Itu pernah yang dapat Allah gambaran dari peristiwa akhir zaman, mulai dari hari ini sampai ke depan akhir zaman berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu dan Mati Allah, mohon maaf atas kekurangannya, yang benar dari Allah yang telah berlipat pribadi dan mesti para pengelola lazim. Saya kembalikan waktu kepada moderator kita Pak Zulfikar. Silakan Pak Zulfikar. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas penjabaran dan pencerahannya. Ini di teman-teman sudah banyak yang nggak sabar Ustaz, di chat room. Banyak pertanyaannya banyak. Karena ini waktunya terbatas, mungkin beberapa aja kali Ustaz ya. Nah, ini untuk apakah sudah bisa kita mulai Pak Ustaz untuk tanya jawab? Silakan Pak. Baik. Ya, Sudah saya pilihkan dulu. Nah, ini ada pertanyaan, apakah dari rekan kita Uyo Suryo, apakah ada azab Allah apabila ada ketidakadilan yang berlangsung di dunia atau yang melakukan ketidakadilan hanya di azab di akhirat? Nah, apakah mereka tidak mendapat azab di dunia? Bangga, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Zulfikar dan Pak Suryo ya atas pertanyaannya. Nah, para muslimin mati Allah, mereka-mereka yang zalim di muka bumi ini, ada yang dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan ada juga yang Allah Subhanahu wa taala nanti mereka ditangguhkan sehingga menjadi bagian dari pasukan Dajjal. Ya. Nah, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyaksikan bagaimana pemimpin-pemimpin zalimnya. Ada beberapa pemimpin kita lihat di dunia ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya sebutkan ada Mustafa Kemal, dia pemimpin yang zalim kepada umat Islam, yang membuat Turki Utsmani hancur. Allah hukum dia, Allah azab dia dengan hukuman yang berat. Di mana seluruh tubuhnya, organ tubuhnya mati, tapi dia masih hidup. Dia merang-rang kesakitan selama bertahun-tahun, perutnya buncit, tumbuh nanah di perutnya, tumbuh nanah di otaknya. Lalu dia merasa terbakar, meraung-raung kesakitan, kepanasan, terbakar, padahal tidak ada api. Ya, seperti itu, sampai wafatnya. Dan Allah haramkan tanah bumi menerima jasadnya, sehingga ketika dikuburkan dia muncul lagi, dikuburkan muncul lagi, ya, sampai pada akhirnya dia tidak bisa dipendamkan di atas bumi, di dalam tanah, dia hanya disimpan di puncak gunung, di museum, itu di atas tanah, di atas batu, karena tanah bumi tidak menerima. Subhanallah, itu azab Allah kepada pemimpin yang zalim. Tapi sudah sedemikian dahsyat kezaliman dan azab yang Allah timpakan, banyak sekali pemimpin negara yang memiliki jejak ya, alhamdulillah. Dan juga ada Ariel Sharon, Bapak Ibu. Ariel Sharon ini adalah pemimpin Israel, pemimpin Yahudi, yang luar biasa kejamnya dan melakukan pembantaian pada orang-orang Yahudi di bawah pimpinannya. Allah azab dia dengan azab yang 8 tahun dia sakit, semua organ tubuhnya persis seperti Mustafa Kemal, sampai dia kurus menjadi seperti Firaun. Tapi dia masih hidup selama 8 tahun, sementara organ tubuhnya sudah tidak berfungsi, kecuali jantung saja. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, kesakitan Allah timpakan pada itu, Allah timpakan azab pada pemimpin yang zalim. Nah, bukan hanya mereka Bapak Ibu sekalian, ada yang ditimpa penyakit ketika para biksu membantai kaum muslimin Rohingya, itu pun ditimpakan azab oleh Allah. Cuma mungkin media tidak mengeksposnya. Ya, ada juga bencana-bencana menimpa negara-negara yang zalim Bapak Ibu. Seperti pernah terjadi topan badai melanda Cina ketika mereka menzalimi
Uighur, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini azabnya. Nah, ada di antara mereka yang kemudian ditangguhkan, barangkali dia akan menjadi bagian dari musuh umat Islam ketika berhadapan dengan umat Islam nanti di zaman Imam Mahdi. Itu barangkali Pak Zulfikar jawaban dari saya untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin ada yang lain, silakan. Baik, mudah-mudahan insya Allah cukup menjawab pertanyaan dari Pak Suryo. Ini juga ada pertanyaan dari penjelasan dan beberapa kajian yang lain memang disebutkan ada nanti pasukan dari timur ya Ustaz ya. Nah ini apakah pasukan timur itu dari Turki atau dari mana? Kemudian kalaupun memang dari Turki, ini ada pertanyaan bagaimana dengan Turki saat ini yang pemimpin Turki adalah sebaik-baik pemimpin dunia saat ini. Sepertinya begitu. Apakah Turki sebuah pengecualian? Jika iya, apakah yang menyebabkan demikian? Terima kasih Ustaz. Ya. Nah, ini dari Ibu Indah, senior kami nih, Ibu Indah Darsono. Ya. Baik, terima kasih Pak Zulfikar, Ibu Indah Darsono, ya, Allah merahmati Bapak Ibu sekalian dan melindunginya. Bapak Ibu dan Matius Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal sendiri yang saya ingin tegaskan terlebih dahulu bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan Cina, maka bukan Cina hari ini, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan Sin, menurut saya, itu bukan Cina hari ini. Cina hari ini berbeda dengan Sin yang Rasulullah sebutkan. Ada hadis mengatakan, utlubul ima walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Nah, jika Cina seperti hari ini, jika Cina persepsi Rasulullah dulu seperti hari ini, kenapa Rasulullah memerintahkan kita menuntut Islam sampai ke sana? Maksud saya menuntut ilmu sampai ke sana. Bukan itu Pak sekalian. Tapi Cina yang Rasulullah sebutkan dulu adalah mereka yang sekarang ini Uighur, ya, umat Islam justru. Karena memang Cina masuk Islam di zaman Zulkarnain, di zaman Zulkarnain, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka masuk Islam ketika Zulkarnain mendakwahkan Islam sampai sekarang. Nah, adapun Cina kita hari ini, Rasulullah menamakannya Turki. Innakum satagzuna turka, wasluku turka ma yaslukukum. Sungguh kalian akan berperang dengan Turki. Dan biarkanlah Turki selama dia tidak mengganggu. Jika mereka mengganggumu, maka perangilah mereka. Ciri-ciri mereka, kata Rasulullah, maka mereka sipit, hidup mereka pesek, kulit mereka merah, wajah mereka lebar. Nah, Turki versi Rasulullah dulu, itu adalah Cina kita hari ini. Yang mereka zolim, negeri ini, maksud saya, memerangi umat Islam. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan Bapak kemudian, ketika Rasulullah SAW menyebutkan, ketika kita menyebutkan Turki, maka Turki versi Rasulullah SAW adalah Konstantinopel. Nah, Erdogan ini adalah mungkin Bapak Ibu melihat dari sepak terjangnya adalah termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, mereka yang berjiwa mulia. Ya, akan ada manusia-manusia yang berjiwa mulia, nafsul mutmainnah yang akan menjadi korban kebiadaban akhir zaman, fitnah akhir zaman. Apakah salah satunya Erdogan? Allah alam. Ada yang menyebutkan Erdogan, ada yang menyebutkan pemuda dari Syam yang akan dibunuh Dajjal. Ya Allah alam. Ada juga mengatakan Raja Saudi Arabia, Raja Salman. Allah alam. Itu pendapatnya. Nah, adapun pasukan dari timur, kemungkinan besarnya dalam pandangan saya adalah kemungkinan antara dua. Satu, Ashabur Ratisud, yaitu para pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Khurasan ini Afghanistan sekarang kemungkinan besarnya. Dan di Afghanistan ada Taliban. Nah, yang kedua adalah Taifah Mansurah yang mereka kemungkinan besar dari Melayu. Dan itu Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, itu Asia Tenggara. Kemungkinannya di sana. Jadi disebut pasukan dari Melayu, Taifah Mansurah. Kemungkinannya itu. Jadi bukan ke Turki. Nah, Turki nanti akan hancur. Dan pemimpin Turki ini akan menyelamatkan diri bergabung dengan Ahlu Syam. Maka Erdogan akan lari kemudian menyelamatkan diri ketika Turki hancur, bergabung dengan pasukan Palestina, pasukan Izzuddin Al-Qassam, Hamas, wallahu a'lam. Itu barangkali Pak Zulfikar jawabannya. Mungkin ada lagi, silakan, nggak apa-apa, waktu saya lapang.
Oke, Karena bentar, Pak. Ini ada pertanyaan titipan dari Ibu Natasha. Pertanyaannya begini. Melihat kondisi saat ini, sepertinya kita sudah ada di fitnah duhaimah yang sudah meliputi semua aspek kehidupan dan politik. Membuat kita sangat prihatin. Sebenarnya sih bukan prihatin aja, Pak Ustadz. Sangat tertekan. Sarannya, apakah sikap terbaik yang harus kita lakukan dalam menyikapi kondisi ini apa? Pasrah atau berdoa, atau kita melakukan action fisik yang nyata, atau bagaimana? ya, baik. Terima kasih Pak Zulfikar dan terima kasih Bu Natasha Idris. Barakallahu fikum jami'an. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Situasi seperti ini Rasulullah SAW pernah gambarkan dalam sebuah hadis ya. Atau ada peristiwa begini. Situasi kita hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh umat Islam di zaman kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf, di zaman dinasti Umayyah. Ketika itu sahabat yang masih hidup adalah sahabat Anas bin Malik. Maka para tabi'in ini mereka mencurhatkan kondisi yang buruk kepada Anas bin Malik. Fasyakhauna lil Hajjaj. Maka kami mengadukan kepada Anas bin Malik tentang buruknya kepemimpinan Hajjaj. Kemudian kacaunya situasi stabilitas nasional negara pada umat Islam pada saat itu. Maksiat di mana-mana, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah, kezaliman di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Islam dihinakan oleh kaum-kaum Mu'tazilah, oleh kaum-kaum Khawarij seperti itu. Ya. Maka apa kemudian yang terjadi pada mulai hamba Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban dari Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'du asrin. Bersabarlah kalian karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, satu waktu, satu tahun, satu masa, melainkan zaman, tahun, masa sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Ini catatan bagi kita, bahwa zaman-zaman nanti sesudah kita, tahun-tahun sesudah tahun ini akan makin buruk. Mendekati masa akhir makin buruk. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan para sekalian? Apakah diam saja pasrah? Tidak. Yang pertama, amalkan Quran dan Sunnah secara berjamaah. Karena ketika kita berjamaah, maka pelindungan Allah akan datang kepada kita. Maka kita akan terlindung dari fitnah akhir zaman. Itu dalam hadis Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah itu rahmat Allah. Allah akan merahmati mereka yang berjamaah, bersatu padu dalam satu pimpinan ulama, satu pimpinan komandan, orang yang soleh, yang kemudian Allah akan menjauhkan mereka dari fitnah-fitnah yang ada. Yang kedua, lakukan amar ma'ruf nahi munkar, karena tidak boleh diam ketika ada kemungkaran di depan kita. Ya, lakukan amar ma'ruf nahi munkar setelah kita berjamaah. Dan ini harus dengan strategi yang baik tanpa menimbulkan fitnah, dengan cara-cara yang dibenarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, contohnya penonton mati Allah. Ada pemimpin yang mungkar, sampaikan. Kita sampaikan, kita nasihati. Kita datang, kita boleh sendiri-sendiri, boleh rame-rame, sampaikan pada pemimpin tadi, Anda zalim, tidak boleh demikian. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar. Karena ketika kita diam, dan kita menyaksikan ada kemungkaran di depan kita, dan kita mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi, tapi kita diam saja. Kata ulama salafus saleh, itu adalah setan musuh. Saya Abu Ali Ad-Daqqaqah rahimahullah, salah satu dari ulama salaf mengatakan begini. Ya. Man sakata anil haqi fahuwa syaitanun akhras. Barang siapa yang diam saja ketika agamanya diinjak-injak, Tuhannya dinisbatkan, nabinya dilecehkan, dia diam saja padahal dia mampu mencegah kemungkaran itu, maka apa kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaqah rahimahullah, maka dia adalah setan bisu. Ya, dia setan bisu. Artinya kita tidak boleh membisu, kita tidak boleh diam saja, tapi kita harus beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita harus berdakwah, kita harus mencegah kemungkaran itu terjadi. Nah, itu penonton yang Allah. Kemudian yang ketiga, hidupkan Al-Quran dan Sunnah dalam keluarga kita, maka itu yang akan membuat pertolongan Allah datang melindungi kita. Amin. Ya. Itu penonton. Di antaranya itu barangkali Pak Speaker yang sudah sampaikan. Mohon maaf. Tidak ada kekurangan. Ada lagi silakan atau bagaimana? Sebenarnya sih banyak, Mas. Sebenarnya ada sedikit yang saya belum lama juga mendengar juga dari ada satu ulama besar juga. Ini saya agak lupa nih, ini yang berkaitan dengan kiamat atau dengan Dajjal. Nah, beliau mengatakan kejadian itu akan terjadi saat tidak lagi dilakukannya ibadah haji. Nah, sementara kita sudah 2 tahun ini ya, bukan 2 tahun ini ya.
makin sulit untuk ibadah haji. Makin dibatasi dengan aturan yang dibuat-buat, sepertinya begitu. Dan mengarah ke penghentian ibadah haji. Makin sedikit, makin ketat ya. Apakah ini juga satu pertanda, Ustadz, yang semakin tuanya bumi ini ya? Atau bagaimana, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Pak Zulfikar yang rahmat Allah. Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi, dan ketika kiamat terjadi itu adalah bencana azab yang paling dahsyat. Ya, saking bencinya Allah, saking murkanya Allah kepada penduduk bumi dan saking kotornya penduduk bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kiamat, menghadirkan kiamat sebagai azab yang terburuk. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tidak akan menyaksikan kiamat melainkan makhluk yang paling buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syirrara nasi fil 'alam alladziina ja'atuhum as-saa'atu baghtatan." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi pada mereka. Nah, indikatornya adalah satu, orang beriman sudah tidak ada lagi di sana. Nah, tapi kalau diurutkan begini, Pak. Kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah, melainkan satu, terjadi di hari Jumat. Jumat kapan? Rasulullah tidak menyebutkan tahun, tidak tahu kata Rasulullah. Yang penting di hari Jumat. Yang kedua, kiamat akan terjadi ketika tidak terdengar lagi azan di muka bumi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di dunia ini tidak lagi yang mengucapkan, melantunkan azan, menyebutkan lafaz Allah. Yang ketiga, kiamat tidak akan terjadi sehingga Al-Quran Allah cabut dari muka bumi. Ya, nanti akan terjadi orang melaksanakan ibadah sholat lalu lupa dengan Quran. Tiba-tiba Allah cabut Al-Quran dari para penghafal Quran dan Allah cabut dari Al-Quran dari umat Islam ketika dia melaksanakan ibadah sholat orang beriman. Ya, maka ketika selesai sholat, kenapa kalian tidak mengingatkan aku, kata imam? Maka makmum mengatakan, bagaimana aku mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan Quran kami. Maka ketika mereka imamnya lari mengambil mushaf Qurannya bersih. Nah, tanda-tanda bahwa menjelang kiamat terjadi, Quran bersih. Ini umat Islam sudah damai sejahtera di muka bumi. Umat Islam sudah sejahtera di muka bumi. Tapi itu Nabi Isa sudah wafat, umat Islam dipimpin oleh Imam Muhammad Al-Qahtani, khalifah terakhir di zaman umat Islam. Sebentar, Bapak. Azan. Kemudian, jadi kiamat tidak akan terjadi melainkan Quran diangkat dari muka bumi. Sehingga ketika imamnya membuka mushaf Quran bersih, tidak ada satu huruf pun kata Rasulullah. Nah, kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika Ka'bah diangkat dari muka bumi. Ya. Karena ketika Islam zahir sebelum hari kiamat, setelah matinya Dajjal, habisnya Yazid maju, umat Islam aman sejahtera, akan ada ibadah haji lagi. Ya, Nabi Isa akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, dan umat Islam nanti pun akan melaksanakan ibadah haji dan umrah itu di fase di mana khilafah tegak. Di masa di mana tidak ada fase di mana tidak ada fitnah Dajjal, tidak ada Yazid maju. Itu di zaman fase yang kelima. Umat Islam menguasai dunia. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan orang beriman sudah habis di dunia. Nah, para mulai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa-masa ini kalau menurut saya adalah masa-masa di mana akan menjelang peristiwa-peristiwa besar, Pak. Ya. Artinya tidak lama lagi sepertinya akan muncul Imam Mahdi. Juga akan akan munculnya 3 pasukan besar, kemudian akan ada bencana alam, akan terjadi gempa, tsunami, dan hilangnya teknologi. Nah, sehingga muncullah dukhon, muncullah suara menggelegar di langit yang mungkin tapi hadisnya lemah ya kalau yang suara menggelegar di langit. Nah, intinya peristiwa alam ini bersinergi, berbarengan dengan peristiwa-peristiwa besar tadi. Ya, munculnya Imam Mahdi, munculnya 3 pasukan besar, kemudian munculnya Dajjal, lalu munculnya binatang melata. Munculnya binatang melata itu di zaman-zaman terakhir. Ya, setelah manusia yang beriman, setelah orang yang beriman itu habis dari muka bumi. Ya.
Seperti itu barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, Nah, Pak jadi Ustadz. Kemudian ini terakhir karena sudah masuk azan ya. Mungkin itu ya. Melihat kondisi ini sekarang dengan kondisi bagaimana kita bisa berkumpul, artinya berjamaah. Kemudian kita seperti tadi yang dikatakan, kita melawan kemungkaran baik sendiri atau bersama-sama, artinya berjamaah. Sementara sekarang kan kita dilarang berjamaah. Sholat pun sekarang berjamaah pun menurut saya ya kalau berjamaah tapi berjarak, padahal kan ujarannya sudah ada, ya, rapatkan dan luruskan soft. ya, betul. Nah, kemudian di mana kita bisa menyampaikan pendapat atau penegakan kemungkaran dengan bersama-sama, menyampaikan pendapat bersama-sama kalau kita sholat pun sudah dilarang dan kita mematuhi dan takut sekali. Begitu Pak Ustaz. Gimana yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih Pak Zulfikar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Satakunu hijratun ba'da hijratin." Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Nah, sebaik-baik manusia yang di muka bumi berada imannya. Sebaik-baik manusia imannya di muka bumi adalah mereka yang hijrah dan tinggal di bumi hijrahnya Nabi Ibrahim. Artinya mereka ini adalah mereka pergi meninggalkan negara mereka yang zalim, lalu mereka pergi berjuang untuk membela bumi Syam. Nah, itu langkah yang pertama bagi mereka yang terbaik imannya. Nah, sehingga ketika mereka berjuang di bumi Syam, mereka kata Rasulullah akan gugur sebagai syahid yang terbaik di muka bumi itu, hum min afdalis syuhada fil alam, atau mereka akan mendapatkan kemenangan sampai mereka bertemu dengan Nabi Isa dan mereka menjadi ahli surga tanpa hisab, kata Rasulullah. Nah, yang kedua, dalam mereka yang bertahan di negara mereka yang zalim, mereka akan uzlah, meninggalkan dunia mereka dan mereka akan tinggal berjamaah. Hal ini sesuai dengan hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Mereka hijrah, mereka meninggalkan kampung halaman mereka menciptakan masyarakat baru di mana mereka bisa menegakkan Al-Quran dan Sunnah secara kafah. Mereka hijrah, ya, meninggalkan itu. Ketika kemungkaran itu sudah tidak bisa lagi mereka hadapi, mereka tinggalkan itu semua, karena lisan mereka sudah tidak bisa menghadapi kemungkaran dan kemungkaran itu semakin memuncak, maka mereka hijrah. Lalu mereka mengasingkan dirinya. Ya, kata Rasulullah, mereka akan tetap demikian walaupun kematian menimpa mereka. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah, kata Rasulullah. Yang sekalipun jumlah mereka sedikit. Ini hadis dari Hudzaifah bin Yaman, hadis dari Nu'man bin Bashir, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga dari Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah tidak bisa lagi melakukan amar ma'ruf munkar, ya kita tinggalkan itu. Kemudian kita yang terakhir, kata Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan? Dakwah, ya, berjuang di jalan Allah, hadapi kemungkaran tadi. Nah, ketika kemungkaran itu dihadapi kita gugur, maka kata Rasulullah itulah syuhada terbaik juga. Yang sudah terbaik juga. Nah, ada juga kata Rasulullah SAW, ada golongan yang mereka orang beriman, tapi mereka lari dari kewajiban berjihad, berdakwah. Dan kata Rasulullah SAW, itulah mereka kaum munafikun yang mereka kekal di dalam neraka dan Allah tidak menerima taubat mereka. La yaqbalu taubatahum abadan wa hum khaliduna fin nari jahannam. Nah, itu beberapa hal yang sepertinya bisa kita konversikan dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara kita mempersiapkan kampung hijrah untuk melindungi keluarga dan anak-anak kita, sehingga di kampung hijrah itu kita bisa menegakkan Quran dan Sunnah secara kafah. Yang kedua, ada saudara-saudara kita yang pergi membantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Kemudian juga ada saudara-saudara kita yang kemudian berdakwah dan berjihad menghadapi penguasa yang zalim. Nah, 3 hal itu bisa kita lakukan, bisa kita manage sebagai bentuk sabarnya kita menghadapi fitnah. Mungkin itu barangkali Pak Zulfikar dan saya sudah bertemu dengan beberapa ulama baik Indonesia ataupun Timur Tengah.
yang mereka mengatakan kalau kalian tidak bisa hijrah di negara kalian, tidak ada tempat untuk kalian bisa berkumpul menegakkan Quran dan Sunnah, kalian bisa datang ke negara kami, tinggal bersama kami. Kalian akan merasakan bagaimana kami mengamalkan Quran Sunnah. Ada seperti itu, Pak. Ya. Tapi Baik, kalau Ustaz. kita pergi, lalu siapa yang mau pergi? Itu barangkali Pak Zulfikar. Ya, memang Ya, harus terima gitu, kasih. Mohon maaf secara kembali jawabannya. Oke, kalau begitu teman-teman ini mohon maaf pertanyaannya dan belum nggak semua bisa disampaikan karena memang waktu juga yang yang memutuskan karena waktunya sudah habis, sudah masuk zuhur. Mungkin Pak Ustadz ada doa khusus untuk menutup pertemuan kajian kita kali ini. Silakan Pak Ustadz. Sepertinya Pak Ustadz hilang sinyal lagi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup acara kita, kajian kita dengan membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Dan di antara para hamba Allah ada yang sedang dekat dengan Allah dan Allah kabulkan doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبولك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم عكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر اعداءك اعداء الدين وكنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم أنزل نصرتك على المسلمين في سوريا وفي العراق في أويغور وفي روهينيا وخاصة في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور وأتنا أمرا عاد وعلى سبيل الدنيا سبيل النجاة في الدنيا والآخرة اللهم أذب كفرة اليهود الذين يحاربون ديننا ويحاربون المساجد الأقصى مساجدنا ومسجد الأقصى اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم حرر المسجد الأقصى وعينه على إسرائيل المسلمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang masya Allah. Terima kasih Pak Zulfikar. Terima kasih Bapak Ibu sama-sama hadir. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Yang benar dari Allah, yang salah ada kulipan saya pribadi dan saya berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman,